Iya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami, tentunya masih di Makassar Insight ya. Kita masih membahas aman dan nyaman selama mudik ya. Masih bersama dengan Pak Iman Hud, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan juga masih bersama dengan Pak Hasanuddin, Kadis Pemadam Kebakaran Kota Makassar ya. Kita lanjut lagi ya. Dan saya Pak Iman izin dulu ke Pak Hasanuddin ya. Pak, Baik. itu seperti diinformasikan ya bahwa ini menjadi tentu menjadi perhatian ya untuk Anda ataupun smart listeners yang ingin mudik ya. Jadi memang harus memastikan dulu nih kondisi rumah dalam keadaan aman ya sebelum ditinggalkan ya. Jadi untuk dari tahun 2019 kemudian tahun 2020, 2021 itu terjadi penurunan Pak untuk data kasus kebakaran di Kota Makassar ya. Tentu seperti diinformasikan juga oleh Pak Hasanuddin, bagaimana masyarakat kalau sekarang ini sudah tahu begitu ya apa-apa saja yang harus dilakukan ya pada saat terjadi percikan api gitu Pak, semua besar. Pak, kendala pada saat terjadinya kebakaran itu apa sih Pak? Ya, baik. Ya seperti yang baru-baru ini terjadi kan di Jalan Veteran. Iya, Jalan Veteran. Ya, saya kira kalau kendala ya sama dengan alasan-alasan kami juga kemarin yang klasik itu banyaknya penonton warga sekitaran situ yang menonton. Ya. Ya. Ini semacam kayak tontonan yang menarik. Lebih begitu. heboh lagi dari Lebih heboh lagi dari konser musik ini. Iya. Biasanya kan kalau kendaraan itu kan menjauh, ini malah mendekat. Mereka malah mendekat kalau ada kebakaran. Nah, kalau memang ada kasus kebakaran seperti itu, kalau mau membantu tetangganya yang terbakar, berilah ruang ke petugas pemadam kebakaran. Karena memang petugas ini sudah terlatih bagaimana cara memadamkan api lebih cepat. Nah, mereka tahu semua bagaimana pola-pola pemadamannya. Kalau terjadi di pemukiman dengan seperti ini mereka lakukan. Jadi mereka lebih paham lah. Nah, kadang terjadi kebakaran, seperti itulah banyaknya penonton, banyak warga yang menonton, entah mau nonton apanya. Mungkin aksinya petugas pemadam kali Ibu ya, Mbak ya. Jadi seperti itu. Terkadang seperti itu bahkan langsung live di media sosial untuk kejadian. Jadi kadang kita biasa dapatnya informasi itu dari live. Wih, ada kebakaran ternyata. Tidak ada yang menelpon. Mereka semua lebih asik live. Mestinya menelpon ke petugas pemadam. Jadi kadang informasi itu kita dapat dari live. Ini ternyata ada kebakaran. Nah, kalau seperti itu kan berarti A1 memang karena kan live ini. Jadi segera mungkin kita bergegas. Setibanya di lokasi, kadang kita terhalangi dengan penonton ini. Bahkan begitu kita tiba, alat yang ada di mobil pemadam pun juga mereka yang datang. Sebenarnya bagus. Jiwa mau ikut terlibatnya juga bagus, mau menolong, membantu juga bagus. Hanya karena kan di sini ada trik, ada skill yang perlu harus kita lakukan, bagaimana pola-pola pemadaman. Dan petugas pemadam lain yang tahu. Kita ada respon time 15 menit, itu paling lambat. Respon time-nya 15 itu menit Pak? SOP-nya Pak, untuk sampai di lokasi kejadian? Lokasi kejadian, paling lambat 15 menit. Ada pre-sesap itu di 2 menit, di perjalanan itu 7 menit. 7 menitnya itu kita sudah hitung dengan kemacetan di waktu-waktu jam kejadian kebakaran. Kadang di sore hari itu kan lagi macet-macetnya, dan di siang hari juga karena memang aktivitas di situ di pengguna jalan memang padat. Jadi kita sudah hitung itu paling lambat 7 menit sampai dengan lokasi, makanya itu kita taruh kita punya pos-pos yang ada tersebar di Kota Makassar. Itu ada 8 pos, itu sudah kita hitung dengan kemacetannya, kendala-kendalanya di jalan, di waktu-waktu kebakaran di waktunya. Nah, ini kita sudah antisipasi itu. Begitu tiba di lokasi, gelar selang hingga keluar airnya itu sampai dengan kurang lebih dari 15 menit. Apalagi kalau kejadiannya di malam hari, di dini hari, berarti kan tidak ada yang menghalangi. Mungkin kita tiba di lokasi nggak sampai dengan 2 menit, seperti itu.
Pak Hasanuddin, ini Makassar kan ini wilayahnya luas gitu Pak. Ini gimana Pak untuk mengcover kebakaran yang ada di Makassar begitu Pak? Dari kendaraan ataupun dari petugasnya sendiri gimana Pak? Ya saya kira memang kita sesuai dengan RISPK, Rencana Induk kita di Dinas Pemadam Kebakaran untuk menempatkan pos-pos itu memang betul-betul kita ada hitung-hitungannya Mbak ya. Dari jarak terus kepadatan penduduk juga dengan rawannya terjadinya kebakaran, mungkin di situ banyak pemukiman, bahkan ada dalam satu kecamatan itu kita sempatkan 2 pos, termasuk di Tamalat itu kan ada 2 pos. Kenapa di situ 2 pos? Karena memang padat penduduk di situ, seperti itu. Bahkan di kecamatan Talok pun, Bontoala pun juga itu kita apit dengan 2 pos di situ. Jadi dalam satu pos itu bisa menjangkau tingkat kerawanan. Jadi bukan per kecamatannya Mbak, bukan per kecamatannya. Jadi penempatan pos itu menjangkau kerawanan dan kepadatan penduduk seperti itu. Jadi kalau hitung-hitungan itu memang kita sudah ada, kita tempatkan. Begitu pula juga dengan personilnya. Personilnya kita simpan di situ yang betul-betul yang punya skill di situ yang sering terjadi kebakaran seperti itu. Oke, jadi itu dilihat ya untuk pos-pos penempatan pos-pos itu dilihat wilayah yang rawan terjadi kebakaran ya. Baik, tentu untuk smart listeners juga nih ingin tahu nih Pak Hasanuddin untuk antisipasi ya. Kemudian apa saja sih hal yang perlu diperhatikan pada saat mereka meninggalkan rumah ya untuk mudik. Baik, sebelumnya saya ke pemirsa dulu untuk untuk menyampaikan untuk menyimpan nomor HP ini. Oh iya, untuk call center. Nomor layanan juga. Call center ya. Selain 112 ya. Kalau 112 mungkin saya kira sudah tahu semua sama warga. 112 Pak ya. Yang umum yang ditahu 112 ya. Kita juga ada layanan yang langsung baik itu kebakaran maupun penyelamatan. Jadi ada penyelamatan misalnya apa Pak? Seperti apa saya kira Pak? kalau penyelamatan nomornya dulu nih Mbak. Iya nomornya dulu. 0811 Semangat ya. 0811 Iya. 4103 113. Bisa diulang Pak? 0811 4103 113. Ya. Ulangi 410113. Nah, itu nomor saya Mbak. 410113. Oke. Ya, untuk pemirsa di rumah 0811410113. Saya kira nomor ini gampang dihafal. Ya, itu tapi kalau terjadi kebakaran pasti dilupa nih. Makanya langsung simpan di HP. Udah panik duluan ya. Biasanya kalau pada saat kebakaran itu tenaganya nggak tahu ya dari mana. Alhamdulillah ini nomor ini sudah berjalan di 3 tahun terakhir ini. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah tidak ada lagi yang hoax. Karena kemarin-kemarin itu kita sering dapat. Itu biasanya kenapa Pak? Pada saat yang ada yang nelpon gitu Pak? Nah ini kan yang dulunya tadinya pakai nomor telepon rumah, yang rumahan 0411 itu. Yang dengan adanya nomor HP layanan HP ini via WA. Itu kita sudah terhindar dengan hoax. Yang hoax, berita-berita hoax. Jadi untuk mengirim informasi ini harus melampirkan gambar durasi video. Dari durasi video ini kita bisa merencanakan pola operasinya. Operasinya dengan seperti ini. Hoax dengan foto, kita sudah memastikan bahwa berita ini bukan hoax lagi. Iya, biasanya pada saat nelfon kadang kita gitu minta selfie yang melapor. Terbantu dengan Sherlock. Sherlocknya ini kita share langsung ke driver, yang drivernya ini langsung pada titiknya. Jadi enggak susah lagi kita cari alamat. Jadi dengan adanya nomor telepon ini, nomor layanan WA ini, kita sangat terbantu di Dinas Pemadam Kebakaran. Itu langsung dihubungkan gitu ya Pak ya? Langsung ke nomor operator ini. Langsung ke nomor operator. Dari 112 pun yang masuk, itu langsung masuk nyambung ke nomor. Jadi kita sudah daftar ke ini,
ke 112 nomor layanan 112. ini. Oke. Pak, tadi yang seperti informasikan untuk menghubungi nomor ini ya, untuk penyelamatan misalnya Pak. Untuk Jadi, kayak ya. ya. Kalau penyelamatan kita Ini kan untuk skala perkotaan saya kira apa saja yang ada, Iya. banyak macam-macam ya. Ada dan tapi yang kita pelajari di diklat itu ada animal rescue. Animal rescue itu yang penyelamatan Animal rescue ya, animal penyelamatan hewan gitu Pak ya. selain ancaman hewan buas, kita juga menyelamatkan hewan peliharaan. Kalau di animal rescue ini, hewan buas seperti ada ular, Ya. buaya. Itu menjadi tugas juga ya dari Tugas Dinas Pemadam, Pemadam Kebakaran Pak ya. Kadang juga monyet, ada 2 kecamatan biasanya itu dekat-dekat Maros di situ. Iya. Itu kadang ada monyet juga yang liar di situ, atau kayak yang lepas. Kalau ular banyak ular. Karena kita masih banyak rawa-rawa. Itu selain itu animal rescue ada road traffic accident. Kalau terjadi kebakaran terjadi tabrakan di jalan raya, sebenarnya bukan tugasnya pemadam, hanya karena ada orang yang terjepit di dalam, kita turun untuk menyelamatkan. Kita dilengkapi dengan peralatan. Water rescue ini kalau ada laporan yang korban tenggelam, karena di perkotaan kan kita ada 3, kanal yang besar, sungai, dan danau. Jadi kalau ada yang laporan masuk tenggelam di situ, bahkan ada pinggiran pantai juga kita sering. Sebenarnya ini kita menjadi potensinya Basarnas kalau khusus di water rescue. Water rescue ya. Karena tugasnya memang Basarnas, hanya karena kita tersebar di Kota Makassar, bahkan 3 potensi terjadinya orang tenggelam itu di 3 tadi itu yang di sungai, danau. Lebih dekat pos pemadam dibanding Basarnas, jadi kita menjadi potensinya Basarnas. Seperti itu. Termasuk juga di vertical rescue, collapse struktur, misalnya reruntuhan gedung. Reruntuhan gedung. Kalau terjadi reruntuhan gedung itu tugasnya pemadam, kita dilengkapi dengan peralatan untuk pencarian korban. Untuk pencarian korban. Jadi kita dilengkapi dengan, sampai sekarang kita sudah ada 60 petugas yang pernah kita ikutkan diklat di Ciracas selama 200 jam. Oke. Pak, kalau semuanya kita yang berada di gedung gitu ya, pada saat terjadi kebakaran itu hal-hal apa saja sih yang paling utama yang harus kita lakukan begitu Pak? Sebenarnya ini BPBD, tapi tidak apa-apa karena ini kan menjadi ini juga Pak, jangan sampai panik gitu kan. Kejadian damkar itu bertugas di saatnya untuk sumpah ada reruntuhan gedung, tapi kalau untuk pencegahannya itu, tapi tidak apa-apa. Jadi kalau memang ada seperti itu, gunakanlah tangga darurat, tangga darurat untuk turun ke keluar gedung. Karena terkadang di lift pun juga itu, ya mungkin karena menumpuk di situ, karena memang belum kejadian, dikhawatirkan pada saat dalam lift itu ada kejadian, otomatis pasti liftnya tertinggal ya. Tapi dengan seperti itu biasanya langsung turun kalau lift yang bagus. Ya. Kalau yang lift yang kurang perawatan itu kadang langsung tertinggal. Jadi petugas pemadam pun juga itu tugasnya memang untuk mengecek lift. Untuk alat untuk di gedung-gedung, instalasi kebakarannya pun juga termasuk tangga darurat, liftnya pun itu kita periksa. Kalau di gedung-gedung itu idealnya memang harus ada alat untuk pemadam kebakaran. Kita ada program di Dinas Pemadam, kita punya program untuk inspeksi langsung pada gedung-gedung yang tersebar di Kota Makassar. Jadi kadang kita turun, karena kita dilengkapi dengan 9 orang tenaga inspektur juga, termasuk saya juga inspektur kebakaran pada gedung-gedung. Jadi kita mengecek semua alat proteksi yang ada alat proteksi kebakaran yang ada di gedung. Di gedung ya, itu jadi harus aman gitu ya. Baik, Pak Hasanuddin, saya kembali lagi ke Pak Iman ya. Pak, ini H-4 ya menjelang Lebaran Pak. Ini kan kalau nggak salah Makassar masuk di untuk PPKM-nya itu level 3 ya, kembali ke level 3 Pak. Itu gimana Pak? Dari Dinas Perhubungan Kota Makassar juga apakah menyiapkan ada posko-posko juga di perbatasan begitu? Ya kan kalau menyangkut PPKM, kalau di sub ini kan teknis jalan. Kalau PPKM kan mungkin melibatkan Dinas Kesehatan, kemudian dari Satpol PP karena beraturan dengan peraturannya.
Kita lebih pada jalan. Tapi tentu sebagaimana yang sering kita lakukan bersama-sama dengan tim terpadu itu di setiap jadi tidak ada istilah penyekatan. Tidak ada istilah penyekatan. Yang dulunya seperti dulu apa kan, itu Pak? Dulu kan penyekatan, setiap yang masuk dan keluar itu harus diperiksa, KTP. Ya termasuk diantaranya di rapid test lah. Rapid test Pak? Ya di perbatasan atau apa istilahnya itu kemarin itu kan yang memperlambat karena arus keluar dan masuk diperiksa di perbatasan itu pada awal kan. Ini sekarang kan sudah bebas karena dari data-data bahwa orang yang mudik juga ke Makassar sudah terseleksi pada saat dia naik pesawat atau naik kapal laut bahwa dia syarat-syaratnya itu misalnya sudah vaksin kedua dan booster. Jadi tidak seperti yang kemarin, belum ada vaksin, belum ini jadi memang mendeteksi orang. Kalau ini kan lebih daripada apalagi dari data statistik menunjukkan bahwa COVID sudah mulai berakhir, sudah mulai kurang, bahkan sudah ditulis secara umum bahwa dia sudah endemi. Ini kan fakta, jadi perbedaannya seperti itu. Makanya tidak ada lagi istilah memeriksa KTP. Itu bayangkan dulu kalau harus seperti itu, jangankan mudik, mau pergi kantor saja terjadi kemacetan yang luar biasa. Jadi itu. Yang lebih penting bahwa dari teman-teman baik dari kepolisian, TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Kesehatan itu ada namanya posko pengamanan di setiap kecamatan. Posko pengamanan Lebaran. Posko pengamanan Lebaran. Ya biasa digabungkan dengan operasi ketupat. Karena mengantisipasi hal-hal yang terjadi di jalanan. Kenapa menjadi persoalannya? Karena semua orang ke jalan. Semua orang itu ketika mudik mereka ke jalan. Menggunakan kendaraannya. Jadi sedangkan tidak ada pemudik sudah macet, apalagi ada pemudik. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Dan kalau dia macet kan itu ya bisa menghambat arus lalu lintas yang lancar. Ya. Itu Pak Iman yang penggalian jalan itu apa ya yang kalau kita temui? Ya, itu juga salah satu. Jalan, Jadi saya ingin mengatakan bahwa kemacetan itu kan ada beberapa faktor. Baik faktor utama teknik daripada jalan itu sendiri. Misalnya kita ambil contoh kondisi jalan. Itu kan teknis. Kenapa dia macet? Karena dia berlubang. Makanya orang menghindari lubang tersebut sehingga terjadi arus perlambatan. Yang kedua persimpangan. Lampu merah itu kemacetan karena berhenti. Walaupun dikatakan bukan macet ya berhenti artinya. Dan yang lain adalah namanya hambatan samping. Yang bukan yang di luar teknis jalan. Misalnya seperti apa Pak untuk hambatan samping? Ya pedagang kaki lima, parkir liar, itu semua perilaku pengemudi itu kan salah satu faktor yang mempengaruhi kemacetan. Parkir sembarangan. Di antaranya juga itu adalah yang tadi ada galian-galian. Iya, yang galian-galian kan itu kita Pak. lihat ini kita berbicara fakta saja. Walaupun juga sebenarnya memang jumlah daripada kendaraan itu sudah tidak jumlah daya tampung jalan itu tidak sebanding. Bayangkan kalau kita berbicara saja ini secara fakta ya dari data. Itu kan 2,1 juta kendaraan yang berdomisili di Makassar. 2,1 juta. Ya. Kalau Sulawesi Selatan hampir 7 juta. Dan kalau mau lebaran kan mobil bukan dari Makassar yang datang. Dari luar daerah juga masuk. Berarti berapa jumlah kendaraan? Makanya saya juga kadang-kadang ya merasa terbebani juga sih kepada masyarakat. Karena memang faktanya seperti itu. Kita sudah berusaha. Tapi memang dari kapasitas jalan terbatas. Kemudian jumlah kendaraan yang bertambah setiap tahun. Bayangkan kalau misalnya pertumbuhan kendaraan 7% setiap tahun. Kalau misalnya dia 1 juta kendaraan dikali aja 7%. Berarti dalam 1 tahun itu 70.000 misalnya 77.000 misalnya. kendaraan. Berarti kalau 2 tahun berapa? Terus berapa perbandingan penambahan jalan? Itulah faktor-faktor teknis dan yang lainnya yang mempengaruhi kemacetan. Misalnya taruhlah kita berbicara salah satu yang memperlambat sehingga penanganan pemadaman kalau ada kebakaran kan kemacetan juga. Ya, jadi kenapa itu penting? Karena kalau dia macet itu banyak mengganggu kelancaran kegiatan orang gitu. Ekonomi terhambat, pemadaman terhambat, pelayanan kesehatan terhambat. Makanya dibutuhkan jalan itu harus
arus lancar. Tapi faktanya seperti itu, bahwa memang ciri-ciri kota metropolitannya seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi lebih daripada itu, kesadaran masyarakat. Jadi kadang-kadang itu jalan sudah ada aturannya, tapi masyarakat saja masih banyak yang menerobos, masih banyak yang melawan arus, atau misalnya harusnya jangan jangan situ ya. motong di situ. Contoh konkret lah, misalnya kita berbicara di belakang PLTU. Itu kan kalau dari arah Perintis harus belok kiri baru mutar masuk, baru mutar jalan inspeksi kanal. Ini langsung motong ke arah itu, ke arah. Jadi itu kan berarti melanggar. Atau misalnya kita dari arah Pabembaing ya menuju ke arah dari arah barat menuju timur di depan Gedung Juang ya. Itu kan sudah dibuat separator. Tapi ada saja yang dari timur ke barat itu dia masuk turun baru dia mutar balik, padahal tidak bisa mutar balik di situ. Banyak yang lain, ya, terutama yang itu tadi banyaknya galian-galian yang kadang-kadang ya memang susah juga sih karena faktanya seperti itu. Hampir di semua titik di Kota Makassar itu banyak galian-galian yang memang sangat mengganggu. Misalnya kita sebutkan saja di Jalan Cendrawasih menuju Senggol, ya kan? Senggol sudah macet. Di depan, lagi itu. di depan pom bensin ada galian. Kemudian di Jalan Arif Rate, Cendrawasih, Haji Bau di tengah-tengah juga. Kemudian Jalan Lamadu Keleng ya ada juga di situ. Penyebab kemacetan dan juga merusak jalan ya. Jadi ya apakah merusak jalan ya digali-gali ya. Tapi ini kan fakta. Tapi kan sebenarnya tujuannya juga bagus. Itu kan instalasi pengolahan air limbah sehingga masyarakat lagi lebih terjamin penanganan limbah, karena salah satu faktor rusaknya habitat alam itu karena tidak ada pengolahan limbah sehingga dipadukan. Ini semua, tapi yang dibutuhkan adalah koordinasi, sinkronisasi, sinergitas pekerjaan, tugas di lapangan. Karena kalau kita tidak ada koordinasi, itu bisa terjadi semacam kayak persoalan seperti itu. Makanya harus lebih bagus koordinasinya. Ya, Kalau perlu ya diperhatikan lah kalau kerja ini Jalan Perintis juga itu kan sering macet karena ada pengerjaan sisi jalan. Itu ya salah satu faktor. Jadi memang konstruksi jalan itu kalau saya sih harusnya tengah malam. Tengah malam. Jangan jam-jam sibuk. Yang balapan Pak, yang balapan juga tengah malam ya. Ya, kenapa? Karena ini kan ada ahlinya yang mengatur bahwa jalan itu butuh waktu juga istirahat. Makanya dalam pengaturan jalan itu karena banyak orang yang berkepentingan di jalan kan tidak semua diakomodir. Makanya kita membuat jalur. Dan jalan itu tidak bisa dilewati semua. Makanya ada namanya jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Misalnya polemik tentang truk 10 roda. Itu kan bukan berarti kita melarang orang ke jalan, bukan, karena daya kapasitas jalan itu tergantung dari kondisinya. Kenapa jalan nasional lebih konstruksinya lebih baik, lebih kuat ya? Lebih kuat karena memang jumlah kendaraan yang lewat itu melebihi daripada jalan-jalan kecil misalnya. Terus bagaimana? Truk itu kan kapasitas beban itu tonasinya kan besar. Kalau dia ke jalan kota maka rusak. Jadi inilah yang terjadi. Bahkan overload dari muatan truk itu, bayangkan di Sulawesi Selatan sendiri itu hampir 1 triliun lebih karena overload beban jalan. Bayangkan kalau kita pikirkan seperti itu. Kita tanpa kita sadari termasuk kerusakan jalan. Artinya bukan kita menghalangi hak orang untuk mencari nafkah, tapi lebih daripada kita mengatur dengan baik sehingga truk itu ada namanya jam operasional dan jalur operasional. Ya, itu untuk keselamatan kita masyarakat semua, juga penumpang. Iya, gitu ya, penumpang Pak. seperti itu. Baik. Kita ada di akhir acara, mungkin dari Pak Hasanuddin ada yang disampaikan Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi terkhusus kepada warga yang mau mudik, ya karena memang di setiap tahunnya, setiap lebarannya itu kalau pada saat mudik itu kadang banyak hal yang terlupakan. Ya. Buru-buru mau cepat sampai. Seperti itu. Terkhusus pada warga yang mau mudik, termasuk juga sebagai edukasi juga kepada warga. Ya. Pembagian instalasi, ya, pembagian colokan yang ada di rumah, ya, jangan menumpuk di satu tempat yang sifatnya pemanas, ya, seperti kayak pemanas nasi
Rice Rice cooker. cooker Pak. Biasanya kan kita ngasih di situ Khusus ya. rice cooker itu ditempatkan satu colokan. Jangan menumpuk, ada lagi yang pemanas di situ. Ya. Pemanas air. Terus juga ada seperti kayak setrika itu jangan disatukan dengan pemanas lainnya. Seperti itu. Yang bebannya pun besar jangan disatukan juga. Jadi boleh pakai colokan piting ya. Yang 1 keluar 3. Itu cukup maksimal di 1 keluar 3. Ya. Nggak usah lagi ditambah. Karena kan ada biasa colokan dipakai pitingan 3, ditambah lagi pitingan 3. Cukup 1 saja. Dan itu jangan dengan pitingan itu jangan ada pemanas di situ. Paling tidak yang kecil-kecil harusnya. Seperti itu. Nah, ini untuk itu di instalasi listrik. Kompor kalau memang lebih dari 1 hari ditinggal ke rumahnya, sebaiknya dicabut lah. Nah, biarkan saja dan pastikan pada saat dicabut tidak ada aroma gas, aroma gas yang ada yang tersisa. Atau tidak dicabut juga ya? Sebaiknya dicabut. Kalau lebih dari 1 hari, Tabung gasnya. 1-2 hari lah. Lebih dari 1-2 hari sebaiknya dicabut. Manometernya apanya? Kepala selangnya tuh. Kepala selang. Manometer, iya. Baik. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya dicabut, pastikan bahwa tabung gas ini tidak ada aroma. Dan kalau memang ada aroma jangan sekali-sekali untuk nyalakan lampu, korek api, sebaiknya dibuka dulu pintunya, jendelanya untuk keluarkan aromanya. Setelah itu baru ada aktivitas seperti nyalakan lampu. Iya. Itu menjadi perhatian. Iya. Termasuk Hewan peliharaan jangan sampai saya ditinggalkan kira di rumah hewan gitu ya. peliharaan kita ada dokter hewan yang bisa, mungkin ada juga dokter hewan yang membuka penitipan hewan. Iya. Ya. Banyak saya juga dihubungi bilang bisa enggak nitip hewan di Oh, ada juga yang hubungi ada. Bapak gitu. Ada itu juga yang menelpon, bisa tidak dititip di damkar. Ya mungkin dia taunya petugas damkar tahu penyayang bunuh binatang mungkin. Ya, Jadi kita titipnya di arahkan keluarga ke- saja gitu ya untuk hewan peliharaannya ya. Kita arahkan ke ini ada saya kira buka untuk penitipan hewan itu. Baik. Seperti itu. Baik. Dari Pak Iman, silakan Pak. Ya. Ya, Yang pemudik nih ya. ya. Jadi khusus pemudik utamakan keselamatan dalam perjalanan, apalagi perjalanan jauh, baik kondisi pengemudi Ya. maupun kondisi kendaraan, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kondisi rem, kemudian ban, alat-alat penerangan, weser, lampu semua harus kondisinya dalam keadaan fit karena ini perjalanan jauh. Dan kalau memang mengantuk di jalan, ya seyogianya berhenti. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu pada tempat-tempat yang aman. Makanya selama perjalanan ini hampir semua kabupaten itu semua buat pos-pos pengamanan di jalan. Ya, ada rest Ya, area. ada TNI Polri. Polri. Jadi kalau misalnya lelah, ya, cari yang ada Rest pos areanya, Pak. pengamanannya Ya. daripada cari Memaksa. tempat yang tidak aman di situ parkir, kan di situ ada pemeriksaan kesehatan. Jadi saya rasa harus mengutamakan keselamatan. Baik. Dan jangan melanggar aturan lalu lintas. Iya. Semua kelengkapan dibawa, jangan ugal-ugalan, jangan balap-balap karena kalau kencang itu fatal juga kalau misalnya lebih artinya bergerak itu dengan yang wajar, dengan mengutamakan keselamatan, kondisi kelaikan jalan kendaraan seperti Oke, itu. baik. Jadi sekali lagi ya, sebelum Anda berangkat pastikan dulu ya kondisi kendaraan Anda itu fit gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Iman dan juga Pak Hasanuddin. Ini merupakan siaran menjelang Lebaran ya. Mungkin dari Pak Iman atau dari Pak Hasanuddin ada yang ingin menyampaikan selamat Lebaran untuk smart listeners. Ya, kepada smart listener, ya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf atas ketidaknyamanan di jalan secara dinas dan pribadi disampaikan. Mudah-mudahan dalam suasana ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua baik pada bulan Ramadan dan Idul Fitri sehingga ke depan ini menjadi lebih baik, aman, tentram. Baik, Pak Hasanuddin. Baik, saya kira kami mohon maaf ya secara pribadi maupun institusi
di mana pada saat interaksi di lapangan, begitu pun juga kepada masyarakat, termasuk pelayanan kami di saat terjadinya kebakaran. Baik. Mungkin ada interaksi kita di lapangan, kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan ke warga masyarakat Kota Makassar. Demikian. Baik. Yang pastinya nih Pak, H-4 ya, tetap jaga kesehatan Pak ya, semangat bertugas Pak. Yang lainnya pada libur kita tetap tugas ya. Tetap semangat Pak ya. Tetap semangat. Dan Smart Listeners, demikian seluruh rangkaian Makassar Insight untuk edisi kali ini. Dan sekali lagi terima kasih Smart Listeners. Untuk rekamannya Anda juga bisa langsung aja ya, bisa mendengarkannya kembali di channel YouTube Smart FM Makassar. Terima kasih sekali lagi Pak Iman Hud dan juga Pak Hasanuddin sudah hadir di studio. Dan dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.